Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Azri Kusumawardani SPD. Di sebelah kanan saya Mairiana Hafsari SPDI. Di sebelah kiri saya Kasmini SPD. Kami dari RA Permata Hati Cilacap Tengah akan membuat tutorial cipta media pembelajaran dari barang bekas yang ada di sekitar kita. Kami mewakili IKRA Chapter Selat guna mengikuti lomba cipta media pembelajaran yang diadakan PD IKRA Kabupaten Cilacap. Media pembelajaran yang kami akan buat yaitu kami beri nama Kobar Kasar, Kotak Barang Bekas Pintar. Bahan dan alat yang akan kami gunakan antara lain kardus, karton duplek, styrofoam, kain dari tas yang tidak terpakai, kain flanel, lem tembak, gagang atau tongkat balon, botol aqua atau mineral yang bekas, kawat kecil, tusuk sate, lem pop, magnet, double tip, penggaris, gunting, cutter, pensil, penghapus, alat lem tembak, jarum dan benang, tang, dan spidol. Baik, kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana membuat media pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan membuat yang di depan yaitu adalah sangtup, yaitu pasang tutup. Yang di sebelah kanan kami akan membuat maze. Yang di sebelah kiri kami akan membuat pel ria, yaitu menempel ceria. Di sebelah atas nanti akan kami buat waiber, yaitu wayang bercerita. Dan yang terakhir akan kami buat tungsik, menghitung asik. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan membuat sangtup yang di bagian depan ya, yaitu kita dengan membuat pola lingkaran. Ingat, pola lingkarannya kita menggunakan ini. Kita ukur seukuran tutup botol aqua. Nanti kita buat pola dulu di bagian kardus, kemudian kita juga akan membuat pola lingkarannya di bekas kain tas. Sama ya, harus sama lingkarannya karena nanti untuk alas dari kardus ini. Tuh.
Baik, selanjutnya kita akan membuat maze di sisi sebelah sini. Saat kita membuat maze, kita menggunakan dua kain bekas, yaitu yang satu berwarna merah muda dan yang satu berwarna hijau. Nanti yang berwarna merah muda akan kita gunakan sebagai papan mazenya, sedangkan yang kain berwarna hijau kita gunakan untuk membuat jalannya. Mari kita lakukan bersama-sama. Pertama-tama kita potong dulu. Kita potong tas ini, dibuka. Saat sudah terpotong akan menjadi seperti ini. Nah, kita ukur seberapa besar kardusnya. Nah, sedangkan untuk membuat jalannya, saat sudah dipotong-potong menjadi kecil seperti ini, karena nanti kita akan menggunakan magnet di papan maze tersebut, kita masukkan kawat kecil ke dalam guntingan-guntingan kain yang berwarna hijau, agar saat nanti menjalankan magnet ini bisa menempel. Ini hasil maze yang sudah kami buat. Jalan yang sudah kita buat tadi menggunakan potongan-potongan kain bekas yang berwarna hijau dan dimasukkan kawat, akan kita jahit di papan sini, di dasar sini. Kita jahit dengan menggunakan jahit tangan. Jangan lupa kita hias pinggirannya dengan potongan-potongan kain yang tadi ada motifnya ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan tangan. Sekarang kita akan membuat media pembelajaran pelria, menempel ceria. Sini kita akan menggunakan tas bekas warna merah tua, gunting, kain untuk menghias tepinya, kertas lipat yang sudah di print dengan huruf-huruf yang akan kita pakai nanti, gambar yang sudah di print, jarum, benang, magnet, kawat, dan lakban. Yuk, sekarang kita mulai mengerjakan. Pertama kita gunting tasnya. Sementara yang teman yang satunya membuat aksesoris yang digunakan.
Selanjutnya kita akan membuat media pembelajaran tungsik berhitung. Selanjutnya kita akan membuat media pembelajaran tungsik menghitung asik. Langkah-langkahnya, kita buat lubang di sebelah sini, dicetak dengan menggunakan botol bekas mineral. Setelah ini dilubangi, di sebelah bawah sini tepi dilubangi juga untuk membuat laci. Nanti di sebelah sini ada laci. Digunakan untuk media tungsik berhitung asik menggunakan kain flanel ungu dan merah. Dan kita tempel. Inilah bentuk laci yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan ke lubang ini. Makan.
Selanjutnya kita akan membuat media pembelajaran Weiber atau wayang bercerita. Kardus yang sudah kita potong seperti ini, kita masukkan styrofoam yang sudah dipotong tadi. Di atasnya ditutup pakai kain warna hijau dan kelihatan cantik. Sementara yang lain menyiapkan aksesoris wayang menggunakan tusuk sate yang dibungkus dengan kain bekas tas. Action. Ini wayang yang kita gunakan. Bahan-bahannya dari tusuk sate, dibungkus kain, dan gambar-gambar yang kita gambar terus dikasih warna. Hasil media pembelajaran yang sudah jadi. Ini adalah sangtup, akan seperti ini hasilnya. Setelah itu, yang di sebelah sini ada muzzle. Kemudian kita putar lagi di sisi bagian satunya. Ini nanti untuk media peria. Di bagian sini, ini ada tungsik, menghitung asik, dan yang terakhir ini untuk media bercerita. Mari kita bermain dengan alat yang sudah kita buat tadi. Pertama kita mau bermain sangtup, pasang tutup. Ini pertama kita pasang pola yang sudah ada. Kemudian anak memasang tutup botol sesuai dengan pola warna yang sudah ada sambil menyebutkan warna di masing-masing ini. Silakan. Kuning, jingga, merah, hijau. Oke, bergantian. Kuning, jingga, merah, hijau. Ya. Permainan yang kedua yaitu muzzle. Pertama-tama kita pasangkan media yang akan kita pakai.
cara bermain menggunakan alat ini yaitu anak-anak nanti menjalankan pola gambar yang sudah diberi magnet tepat di jalan-jalan yang sudah ada. Yuk kita mulai dari kelinci. Kelinci mencari makannya itu kita langsung menjalankan magnet-magnet ini. Nah, berhenti sampai di sini sesuai dengan makanan kelinci. Udah makan apa? Rumput. Kita jalankan sampai ke rumput. Kucing cari makannya ikan. Baiklah, sekarang kita akan bermain dengan permainan yang bernama tungsik, berhitung asik. Pertama-tama sudah siapkan kita angka-angka yang kita pasang di belakang lubang ini. Misalkan 5 dipasangkan, anak menyebutkan angkanya juga. Ini 5. Nah, terus kita karena ini berhitung asik, ini ada tanda penambahan yaitu tanda tambah. Ini ditambah diletakkan di tengah-tengah. Kemudian pada lubang yang satunya anak juga menyebutkan angka, misalkan angka 3. Nah, dipasang. Kemudian setelah itu anak memasukkan tutup botol yang sudah dihiasi ke dalam lubang ini sesuai dengan angkanya. Setelah itu nanti hasilnya kita bisa lihat di laci ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 ditambah 3, 8. Itulah hasil dari penambahan. Anak menyebutkan hasilnya dengan mencari angkanya. Selanjutnya kita akan bermain dengan permainan namanya pelria, menempel ceria. Nah, di sini kita akan memberi sebuah gambar ditempelkan. Nah, setelah gambar ditempelkan ada sebuah tulisan. Nah, membentuk sebuah kata. Nah, nanti anak-anak akan menyebutkan huruf-huruf ini satu persatu. Setelah menyebutkan, anak sambil memasangkan hurufnya di bawahnya. K, U, D, A. Udah. Demikianlah permainan ini. Selanjutnya, Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah berbagai macam binatang. Baik, selanjutnya mari kita bermain Wiber, yaitu wayang bercerita. Di sini sudah ada background. Nanti saya akan mengambil background tentang hutan. Nanti bisa diganti-ganti, boleh apa saja sesuai dengan tema yang akan dipakai. Sebelumnya sudah kita buat dulu wayang-wayangnya. Mari kita bercerita bersama-sama.
Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah berbagai macam binatang. Ada harimau, ada buaya. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah berbagai macam binatang. Ada harimau. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah berbagai macam binatang. Ada harimau. Ada gajah. Ada burung. Ada kera. Ada kancil dan juga ada kura-kura. Hal ini kura-kura tidak terlihat. Yang terlihat adalah gajah, kera, harimau, burung, dan kancil. Kancil datang dengan sombongnya. Dia berlenggak-lenggok. Kemudian menghampiri kera. Hai kera, apa kabarmu hari ini? Kera menjawab, Cil, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Tentu saja aku baik. Aku ini kan pintar dan juga sehat. Kenapa hanya segini saja yang datang? Di mana yang lainnya? Oh, tunggu. Di mana kura-kura yang lambat itu? Kenapa dia tidak terlihat? Gajah berkata, kura-kura sedang ada di rumahnya. Dia kedatangan neneknya hari ini. Oh, begitu, kata kancil. Oh ya, burung Nuri. Aku di sini, Kancil. Tolong kau berikan kabar kepada kura-kura. Aku ingin menantang kura-kura beradu lari. Baiklah, aku akan menyampaikannya. Kemudian burung pun terbang menuju rumahnya kura-kura. Sesampainya di rumah kura-kura, burung bercerita kepada kura-kura. Burung menyampaikan pesan yang kancil berikan. Assalamualaikum kura-kura. Waalaikumsalam burung. Ada apa kau datang? Terbangmu sangat cepat dan terburu-buru. Iya. Teman-teman sudah pada berkumpul semuanya. Si kancil memberikan pesan padamu. Dia menantangmu beradu lomba. Apa kau menerimanya? Bagaimana ya? Aku akan berpikir dulu ya. Kalau begitu, lebih baik aku menerimanya ya. Kalau begitu kamu sampaikan pada kancil. Aku terima tantangan dari kancil. Baiklah, aku akan terbang dulu ya. Aku akan menemui kancil. Akhirnya burung terbang menemui kancil. Di rumah kura-kura, kura-kura pun berpikir mencari ide bagaimana caranya dia mengalahkan kancil agar si kancil tidak sombong lagi. Terbesitlah sebuah ide. Kura-kura memanggil teman-temannya untuk berkumpul. Kemudian setelah beberapa menit, teman-teman kura-kura pun datang. Kura-kura menceritakan tentang tantangan kancil untuk beradu lomba lari. Kemudian kura-kura pun menyampaikan idenya pada teman-temannya. Setelah itu, hari yang ditentukan pun tiba. Teman-temannya sudah berkumpul, berbagai macam binatang berkumpul untuk menyaksikannya. Hei kura-kura, sudah siapkah kamu? Tentu, aku sudah siap. Kamu jangan nangis ya kalau kalah dari aku. Tentu aku tidak akan nangis. Kemudian, majulah gajah. Gajah sebagai wasit. Gajah pun menjelaskan cara bermainnya. Oke, sekarang kita akan memulai lombanya. Kita akan
melewati 3 pos. Ada pos 1, pos 2, dan pos 3. Nanti di pos tersebut kamu boleh beristirahat. Siapa yang tercepat dan siapa yang berhasil menuju finish duluan, dialah pemenangnya. Saat harimau mengaum, itu pertanda lomba dimulai. Kancil yang terkenal larinya yang cepat, dia langsung berlari dengan begitu cepatnya. Nah, di saat itulah kura-kura menjalankan idenya. Dia meminta tolong teman-temannya untuk masing-masing kura-kura berada di semak-semak yang ada di pos-pos 1, 2, dan 3. Sesampainya Kancil di pos 1, aduh, capek sekali. Kemudian Kancil menoleh ke belakang. Kura-kura belum datang, belum sampai. Tetapi alangkah terkejutnya Kancil ketika kura-kura sudah ada di depannya. Hah? Kamu sudah sampai di pos 1? Kemudian Kancil pun berlari lagi dengan cepatnya. Dia berlari menuju pos 2 sambil melihat ke belakang sesekali. Saat sampai di pos 2, Kancil mengatur nafasnya karena sudah kelelahan. Tapi alangkah terkejutnya ketika dia melihat kura-kura sudah ada di depannya. Loh, kenapa kamu sudah ada di depan? Tidak bisa, aku harus menang. Kemudian dengan ambisinya Kancil untuk menang, dia mengeluarkan tenaganya semuanya. Akhirnya dia berlari dengan cepat. Sesampainya di pos 3, Kancil sudah begitu kelelahan. Tetapi dia melihat kura-kura sudah ada di depannya. Kancil berlari, menambah kecepatannya lagi. Terus. Dia berlari dengan cepatnya. Saat sudah terlihat finish, Kancil pun benar-benar sudah kehabisan nafas. Dia langsung tergeletak pingsan. Kura-kura, dia berjalan dengan lambatnya. Terus dia berjalan. Akhirnya sampailah kura-kura di finish. Semua teman-teman binatang yang sudah menunggunya bersorak riang, bertepuk tangan untuk kura-kura. Beberapa menit kemudian Kancil pun bangun. Dia kaget, kenapa kura-kura bisa menang, sedangkan dia adalah pelari tercepat di hutan. Kemudian akhirnya Kancil pun menyadari bahwa sikap sombong tidak baik untuk dirinya. Selain merugikan diri sendiri, kesombongan itu akan merugikan orang lain juga. Yang paling penting adalah merugikan diri sendiri. Karena sudah menyesali, akhirnya Kancil pun menemui kura-kura. Kura-kura, aku minta maaf ya, dan juga teman-teman semua, karena selama ini aku sudah bersikap sombong. Kura-kura berkata, ya, tidak apa-apa Kancil. Maka dari itu, untuk selanjutnya, janganlah bersikap sombong. Maaf ya, karena aku juga tadi sudah curang. Curangnya aku itu demi untuk kebaikanmu. Setelah itu, Kancil pun bersalaman dengan kura-kura. Mereka akhirnya tetap bersahabat dan semakin erat. Demikian tutorial media pembelajaran yang kami buat. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru di lembaga lainnya. Apabila di dalam tutorial ini masih dapat banyak kekurangan, kami mohon maaf, dan kritik serta saran yang membangun kami butuhkan dan kami harapkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.